internal ini dilatar belakangi yang dimana saat ini teknologi motion capture berfungsi sebagai kebutuhan visualisasi di multimedia, yang dimana proyek ini menghasilkan sebuah motion capture library yang dapat dijadikan sebagai kebutuhan visualisasi template gerakan objek pada multimedia. Halo semuanya, ini merupakan demo dari proyek internal motion capture library dari saya Rebi Michael dan Azari Muda Tanjung dengan dosen pembimbing Bu Sally Artati Zahika. Jadi kali ini saya menggunakan software Autodesk Maya 2019 sebagai software untuk mengolah file motion capture yang sudah kita buat. Nah, jadi sebelumnya file motion capture ini sudah saya ekspor menjadi FBX file agar bisa diimport ke software Maya-nya. Karena sebelumnya filenya itu berformat tag. Nah, jadi tag. Nah, tag ini bisa dibilang seperti raw filenya dari motion capture. Jadi ketika kita buka file tag ini di software motion capture, dia masih bisa kita olah, masih bisa kita edit jika masih ada pergerakan yang belum sesuai dan ada glitch dari hasil rekamannya. Tetapi saya sudah melakukan ekspor ke file FBX agar bisa digunakan di software 3D Maya ini. Lalu pertama-tama kita lakukan import terlebih dahulu untuk file FBX-nya. Salah satunya saya ambil yang langkah tegap. Oke, di sini jadi ini kita udah dapat satu gerakan. Coba kita lihat. Ini jika kita gerakan. Oke. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini masih terdapat glitch di sekitar bagian tangannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika berbentuk FBX, file ini sebenarnya udah dikompres, jadi kita udah nggak bisa melakukan adjustment lagi di Maya-nya. Tetapi jika masih berbentuk tag file, itu masih kita bisa lakukan adjustment di software motion capture-nya. Nah, di sini tetapi saya belum melakukan adjustment karena kebetulan perangkat ini lagi nggak ada program motion capture-nya. Jadi sekarang ini yang kita lihat udah ada pergerakan, tetapi file ini belum bisa kita lakukan definition ke karakter, karena nanti agar bisa gerakan ini dijadikan template sebagai template gerakan harus dilakukan definition skeletonnya dulu. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita kita harus merubah bentuk dari ini, bentuk skeletonnya menjadi tipos. Jadi ketika kita sudah mendapatkan tipos dari skeleton motion capture yang sudah kita buat seperti ini, nah langkah selanjutnya kita ada melakukan definition terhadap skeletonnya ini dengan cara kita membuka di Human IQ, lalu kita lakukan create character definition. Oke, kita select salah satu bones-nya, lalu kita klik load skeleton definition, lalu kita okein. Oke, setelah kita lihat di sini berarti tulangnya sudah terdefinisi semua. Lalu langkah selanjutnya adalah kita beri nama. Lalu contoh seperti ini, kita kasih nama langkah tegap. Oke, setelah itu lalu kita lakukan import untuk karakternya yang mau kita gunakan sebagai untuk diimplementasikan gerakan ini. Kita lihat ada di sini. Di source. Oke, ini adalah file 3D dari karakternya. Kita lakukan import.
Nah, seperti saya bilang tadi, setiap karakter yang sudah memiliki grid tentunya dia akan dimulai dengan bentuk tipe seperti ini. Nah, agar kita bisa melihat tulang dari karakternya ini, kita lakukan setting. Kita lihat here. Oke, sekarang tulangnya sudah terlihat. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi untuk melakukan definisi terhadap skeletonnya. Nah, ini kalau kita create kalau itu kan tadi, kita klik. Oke, sudah oke. Lalu ini kita beri nama karakter. Oke, so kita lihat karakter, lalu source-nya ini kita ganti ke tulang yang sudah kita definisi tadi dengan kasih nama langkah tegak. Oke, kita lihat sekarang bentuk karakternya ini sudah menyesuaikan dengan bentuk hasil rekamannya. Kita play. Bisa kita lihat hasil gerakannya sudah sudah diinformasikan karakter dan sesuai dengan hasil rekamannya. Tetapi yang seperti kita lihat kekurangannya adalah di sini masih terdapat glitch di sekitar daerah tangannya. Perhatikan baik-baik. Oke, glitch di tangannya ini masih sangat terlihat karena ketika saat melakukan perekaman dan dilakukan cleaning gerakan itu masih belum sempurna. Jadi jika tidak ingin ada glitch seperti ini, yang kita lihat dapat dilakukan cleaning gerakan di software motion capture-nya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi template ini sangat-sangat bisa digunakan di berbagai macam platform. Salah satunya ya software Autodesk Maya ini bisa juga digunakan di Unity dan beberapa software 3D lainnya. Oke, seperti itu aja tutorialnya. Terima kasih semuanya.